Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Rusdiana. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dengan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan melaksanakan UKIN pembelajaran dengan materi mendiagnosis sistem rem konvensional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan baik dan sehat. Oke, untuk mengawali pembelajaran ini, silakan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Silakan. Belum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk yang tidak hadir hari ini siapa? Atep, gimana kabarnya? Sakit apa gimana? Sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Rian izin kemarin ya? Oke, apa-apa. Untuk yang sakit ini jaga kesehatan ya. Baiklah, untuk selanjutnya. Nah, ini ada biar tambah semangat ya. Kita punya yel-yel Cijulang menjulang ya. Jadi kalau nanti SMK bisa, Cijulang menjulang. Begini ya. SMK Bisa. Cijulang menjulang. Oke, terima kasih. Ini pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana sistem rem bekerja. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat apa fungsi dari sistem rem? Sistem rem itu apa? Fungsinya untuk apa? Ya, menghentikan sampai menghentikan ya, menghentikan. Bagaimana jadinya kalau tidak ada rem ya? Nah, ini komponen-komponennya ada yang masih ingat? Ah, apa saja? Apa lagi? Apa lagi? Kaliper, pedal ya, apa lagi? Kampas rem. Oke. Yang jelas ini masih ingat bagaimana cara kerja rem berfungsi ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kalau dalam kehidupan sehari kita tidak menggunakan rem? Hah? Nabrak ya? Nabrak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga ini kita punya rem ya. Dalam diri kita juga punya rem. Apa remnya? Ya, harus mengerem ya. Rem kita apa? Iman ya. Rem kita iman. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada sedikit video ini ya. Nah, ini kira-kira nih kenapa ini kasusnya nih ya? Remblong. Itu yang gambar mobil sebelahnya. Tiba-tiba rem mendadak gitu ya. Ini fungsi rem. Yang ini kira-kira sedang apa ini? Remnya
ngeblong ya, remnya ngeblong seperti itu. Kalau remnya ngeblong berarti bagaimana? Nah, nabrak ya, seperti itu. Ya. Jadi ini komponen rem ini komponen yang bagaimana? Sangat penting ya, seperti itu. Bapak punya oleh-oleh nih kiriman dari alumni kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oleh Mujahid, alumni SMK Negeri 1 Cijulang angkatan 2011. Saat ini saya bekerja di PT Sinar Kerja Nugraha, Bandung, Bogor, bebas mekanik. SMK bisa, SMK Negeri 1 Cijulang, Baiklah. Baiklah, untuk hari ini ya. Di sini ada tujuan pembelajaran pada saat ini. Yang pertama, ini melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mengidentifikasi gejala kerusakan sistem rem konvensional. Jadi kita mempelajari tentang sistem rem ya. Kemudian mampu menganalisis kemungkinan penyebab kerusakan sistem rem. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi mampu menguraikan perbaikan. Jadi identifikasi, menganalisis, dan menjelaskan perbaikannya ya. Jadi nanti kita minimal 3 poin ini ya. Ini PK-nya dengan bimbingan latihan peserta didik mampu melakukan pemeriksaan komponen sistem rem konvensional sesuai dengan SOP. Kemudian dengan bimbingan dan latihan peserta didik mampu melakukan pengujian komponen sistem rem konvensional dengan tepat ya, seperti itu. Kemudian ini nanti dibikin berapa kelompok nih? 1, 2, 3 ya. Ini kelompok 1 ketua regunya, kelompoknya siapa? Ishak. Mau Ishak aja ketuanya. Ya. Yang ini Caca, yang ini Dodo ya. Oke. Itu yang nanti bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan diskusi kelompok ya. Nah, untuk tata cara penilaian nanti akan dinilai ini aspek pengetahuan ya. Ada tes tulis nanti ya lewat Google Form ya. Kemudian untuk aspek keterampilannya, karena kita kan yang pengetahuan, ini aspek keterampilan nanti pada saat praktek ya. Kemudian sikap nanti akan diamati, dinilai oleh Bapak langsung pada saat Anda melakukan diskusi. Untuk selanjutnya kita akan membahas sistem rem ya. Jadi nanti kita menganalisis gangguannya ya, gangguan dan nanti cara memperbaikinya ya, gitu. Nah, ini salah satu kasus-kasus kalau remnya blong ya. Ini berarti kasus remnya. Kemudian, nah ini selanjutnya. Nah ini adalah salah satu foto-foto bagaimana sistem rem bermasalah ya, bermasalah. Ini ada ya. Kemudian ini kira-kira apa nih? Ini yang rusaknya apa nih? Yang ini? Masternya ya? Master ya? Masternya. Kemudian ini apa nih? Selang. Ini apa? Ini juga selang ya nih. Selang apa ya? Ya ini. Ya selanjutnya. Nah ini ada. Ini apa nih yang rusak nih? Ya, apanya nih? Silinder rod. Yang ini apa? Piston. Kemudian ini rusaknya? Ini? Ya, gitu. Nah, ini ada animasi sedikit ya. Kasusnya seperti ini sahabat 86. Pada saat kita berjalan
dan kita menekan pedal rem, kaki kita terasa bergetar atau posisi pedal rem itu naik turun seperti ini ya. Itu artinya rem kita mengalami gangguan atau bergetar pada saat kita berjalan. Oh, perhatikan ini ya, ada ini. Halo teman-teman, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya teman-teman. Tetap semangat di hari yang baru. Karena sekarang pagi di sini, jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini dilancarkan segala rutinitasnya, dimudahkan rezekinya, dan ingat selalu di rumah ada keluarga yang mendoakan kita. Amin teman-teman. Oke. Video kali ini teman-teman saya mau berbagi sedikit ya dengan teman-teman mengenai seputaran permasalahan pada rem mobil kita ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin masalah pada rem mobil, ikuti aja video ini beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan teman-teman mendapat jawaban setelah menonton video ini, atau setidak-tidaknya teman-teman teredukasi ya. Artinya kita mungkin yang tadinya awam gitu ya, sedikit kita mulai memahami tentang soal rem mobil. Tidak mungkin saya bahas semua, nanti durasi kepanjangan. Jadi ada poin-poin saja yang mau saya sampaikan yang rusaknya umum ya, hari-hari kita suka ngalamin di jalan gitu teman-teman ya. Oke, simak aja. Dan jangan lupa teman-teman yang berkunjung ke sini, yang sekarang lagi nonton, bantu rayu di channel ya teman-teman, di subscribe channel ini. Karena kan subscribe itu gratis. Sawerannya subscribe aja teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sekarang saya jelaskan dulu di permasalahan kalau mulai nginjak rem ya teman-teman, ada suara ya. Nah ini ya teman-teman. Yang pertama saya akan bahas mengenai ada bunyi ya, ada suara pada saat kita mulai menginjak rem. Nah teman-teman perhatikan di sini. Ini kan saya buka yang contoh ya untuk roda depan. Ini contoh mobilnya Agya. Nah ini teman-teman, di sini tuh ada kanvas remnya. Ya coba perhatikan. Nah kemudian di bagian luar itu kan ada plat besinya tuh. Ini saya terangin dulu kameranya biar jelas. Nah ini plat besi ini ya. Dan depannya itu kanvas rem. Ya kita bisa melihat ketebalan kanvas dari sini teman-teman. Ya. Apabila bagian besi itu sudah dalam, berarti sudah tipis kanvas remnya. Yang kedua itu piringan remnya, coba lihat ini sudah bercowak di atas. Nah ini ya sudah celong ke dalam. Nah ini wajar kalau mobil-mobil lama, wajar ya teman-teman, sekalipun kita rajin ganti kanvas rem. Tapi poinnya begini teman-teman, yang menyebabkan dia bunyi itu disebabkan karena yang pertama ya, sekalipun kanvas rem itu masih kelihatan tebal, kanvas rem itu sudah boleh dibilang semacam kadaluarsa ya. Artinya saking lama pemakaian gitu ya. Karena saya sering ngalamin di bengkel gitu teman-teman. Bahkan bukan saja dia bukan saja dia bunyi, bahkan tuh udah nggak pakem lagi. Jadi kanvas rem itu saya pakai istilah kadaluarsa. Jadi udah nggak bisa lagi merekat benar pada piringan. Yang kedua, perhatikan piringan remnya ya, atau cakramnya. Nah kalau misalnya cakramnya itu sudah cowak terlalu dalam, ini saya ambil contoh kedua mobilnya Avanza ya, sini ya sama saja. Dia itu sudah bergelombang ya. Jadi si permukaan piringan ini ya bukan hanya bisa menimbulkan bunyi pada sistem rem, bahkan bisa membuat kondisi pedal rem saat kita injak itu akan terasa mengayun, kaki kanan kita tuh mengayun ya. Nah dalam kondisi ini teman-teman ya, ketika kondisi seperti contoh di sini ya, kalau hanya baret biasa itu normal, wajar saja. Tapi kalau sudah terlalu dalam, bahkan yang lebih parahnya lagi dia sudah bergelombang, lebih parahnya lagi sudah mulai retak-retak, itu tidak bisa lagi kita bawa ke bengkel bubut, tapi kita harus ganti dengan yang baru. Tapi kalau hanya baret sekitar 0, sekian mili itu masih bisa dibubut, karena di bubut itu ada batasnya, tidak boleh terlalu tipis. Nah jadi bunyi itu bisa dari sini juga teman-teman, dengan kanvas rem itu penyebabnya. Nah nanti setelah tadi Anda melihat tayangan video ya, dan ini ada modul. Nah ini ada lembar kerja ya, lembar kerja. Ini silakan dikerjakan ya.
Silakan. Ya, oke. Ini ada modulnya ya. Silakan dipelajari ya. Ini masalahnya silakan satu kelompok 2 masalah saja ya. Silakan cari sendiri masalahnya, selesaikan sendiri. Nah, coba. Yang kelompok 2 aktif semuanya ya, nggak berhadapan-hadapan atau yang gimana? Nah gitu posisinya. Sok. Silakan. Dua. Ada yang mau ditanyakan? Sambil jalan aja ya. Langsung ditulis Pak. Ya, silakan. Itu ada apa namanya? Diagnosa. Diagnosa. Kemudian Penyebab. nah ini harus ya gitu. Silakan dikerjakan ya. Itu bukunya ada tadi, tampilan videonya sudah. Nah, ini kelompok berapa nih? Kelompok 1. Ini permasalahannya 2 saja ya yang ini. Oh iya Pak, siap. Jelas nggak? Siap Pak. Siap. Yang ini kelompok 3. Silakan bikin 2 pertanyaan sama pembahasannya ya. Kelompok berapa nih? 2. Oke. 2 saja. Ada yang mau ditanyakan? Masalahnya apa yang mau diangkat ini? Panjang langkah pada rem normal, tetapi daya pengereman tidak baik. Oh, ya. Masalah yang bagus ya. Akan dilanjut. Oke, untuk diskusinya sudah? Ini silakan presentasi ya. Bagian kelompok berapa yang mau ke depan? Yang paling pertama? Oke, silakan kelompok 2. Silakan ke depan atau mau di meja? Ke depan aja ya. Di sini depan. Depan, silakan. Boleh nanti yang lain bertanya ya, bertanya ke kelompok yang melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2, yaitu tentang panjang langkah pada rem normal, tetapi daya pengereman tidak baik. Akan dijelaskan oleh Kak.
terdapat air oli atau minyak pada sepatu rem. Mekanisme sepatu rem terganggu, penggerak sepatu rem usang atau lama tidak diservis, berkarat. Solusinya bongkar, bersihkan, ganti. Terus pada saat dilakukan pengereman mendadak, kendaraan cenderung terbanting ke arah kiri atau kanan. Komponen sistem rem pada salah satu roda terganggu. Kondisi roda tidak sama. Cara perbaikan dan kelanjutannya adalah periksa atau bersihkan ganti roda. Oke, ini permasalahan yang bagus ya di rem. Tadi permasalahan yang pertama apa? Panjang langkah pada Rem tapi diinjak norma, tapi gaya pengeremannya tidak baik. itu penyebabnya apa? Terdapat air atau oli. Oh ya, oli ya. Ya, olinya tuh kira-kira sumbernya dari mana tuh? Dari selang. Oke, berarti ada kebocoran ya. Yang kedua apa? Pada saat dilakukan pengereman mendadak, kendaraan cenderung terbanting ke arah kiri. Ke arah kiri atau ke arah kanan. Berarti salah satu sisi remnya bermasalah. Biasanya itu dari masternya ya. Ada yang macet ya, berkarat, atau biasanya macetnya karena berkarat ya, ke salah satu sisi yang kiri atau yang kanan ya. Berarti salah satunya tidak berfungsi. Ini ada tanggapan atau ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Boleh, silakan. Kelompok 1 ya, Ishak ya, silakan. Dari mana air itu masuk? Kemungkinan dari hujan deras, genangan air, atau setelah melewati yang banjir. Nah, banjir ya, banjir. Yang lain mau nambahkan? Mau nambahkan nggak ini yang tadi penyebab yang air? Menguatkan saja ya. Jadi itu kan air, kemudian air masuknya lewat mana? Lewat di bawah gitu ya. Karet pelindungnya berarti sudah. Nah, disitulah air akan masuk. Kalau air sudah masuk, pasti berkarat ya. Solusinya ya dibersihkan, dibongkar seperti itu ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Bagaimana pemeriksaannya jika pipa putus, pipa bengkok, tidak standar pipa, dan selang rem bocor? Pemeriksaan dilakukan dengan cara mengurutkan jalur pipa dan selang rem hingga menuju kaliper atau silinder roda. Apakah terdapat kerusakan Atau tidak ya. atau tidak? Jadi begini, kalau ada yang itu kan tadi bocor ya atau bengkok ya seperti itu ya. Ya berarti itu mah harus diganti ya. Kalau kebocoran bisa diperiksa ya. Jadi diurut jalurnya gitu ya, dari mana ke mana gitu ya, seperti itu. Mungkin itu mah harus perbaikan lumayan rada susah ya, seperti itu. Mungkin itu aja ya, seperti itu. Cukup? Bagaimana tentang penampilan kelompok 2 ya? Kelompok 2. Bagaimana? Ada koreksi tidak? Tidak? Bagaimana tentang presentasinya? Jelas atau tidak? Jelas. Nah, oke. Mungkin teknik presentasinya perlu ditingkatkan saja ya, perlu latihan seperti itu. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon kalau tidak ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya ini ada soal ya, evaluasi tentang sistem rem. Ini silakan di scan barcode-nya, nanti Anda kerjakan, nanti akan dilihat di HP Bapak siapa yang nilainya tertinggi ya. Nanti dapat apa? Dapat bonus
ya, makan di kantin ya. Ya. Silakan di scan ya. Koneksinya bagaimana? Bagus? Nanti akan ketahuan siapa yang nilai ya. 5 menit ya. 10 soal. Oke, ini sudah selesai, ini sudah tampak ya. Oke, saya lihat nilainya. Ini yang paling tinggi nilainya ada Caca ya, kemudian ada Dodo, yang lainnya juga sama, udah di atas KKM ya, cuman nanti tolong ditingkatkan saja ya. Terima kasih nih untuk yang ini. Silakan nanti bonusnya di kantin sekolah ya. Nah, untuk kegiatan hari ini, silakan yang mau melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini, silakan. Siapa yang mau mencoba? Caca, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran hari ini. 1. Diagonal gejala. Pijakan rem terasa dalam dan harus dipompa atau dikosong agar bekerja lebih baik, tidak tergantung. Kemungkinan penyebab minyak rem kurang kebocoran pada bagian sistem rem, jarak bebas, bidang gesek, rem terlalu besar tinggi, peda rem tidak sesuai, triklight, peda rem tidak standar. Perbaikan dan tindak lanjut. Tambahkan minyak rem, periksa atau bongkar, setel rem, setel pedal. 2. Diagnosa gejala. Pijakan rem terasa kenyal atau keras dan daya pengereman kurang baik. Kemungkinan penyebab ada udara dalam saluran minyak rem, penyumbatan uap, vapor lock, gangguan pada bagian sistem pengereman seperti silinder bocor, pipa minyak rem usang, atau baut-baut pemegang silinder longgar membuat langkah peda rem dalam. Perbaikan dan tindak lanjut. Buang udara atau bleeding, periksa atau servis, periksa atau ganti. Oke, udah lah, udah. Mungkin refleksikan dari saya segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ya. Assalamualaikum. Tuh ya, jadi kegiatan hari ini kita sudah banyak ya menganalisis bagaimana kerusakan dari sistem rem. Dari mulai tadi berkarat, kemudian apa lagi? Macet, bocor, ya, ada kelainan-kelainan yang lain ya. Remnya juga tidak stabil ya. Diinjak tapi pengeremannya kurang ya, atau tidak pakem. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mempelajari remnya yang rada sedikit canggih ya, mungkin dari kalau kita sekarang konvensional, yang minggu depan kita akan mempelajari tentang rem ABS ya, ABS. Oke, untuk kegiatan pembelajaran hari ini
sepertinya sudah cukup. Silakan untuk menutup pembelajaran ini, silakan dipimpin berdoa ya. Silakan Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat ya. Dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong nanti rapikan ya bekas mejanya. Ya. Terima kasih.